Halo teman-teman semua yang lagi menyaksikan podcast JFC kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Podcast kali ini kita ada narasumber yang keren, menarik nih untuk membahas tema kita kali ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kalian nih yang mimpin podcast kali ini. Jadi halo, perkenalkan, nama aku Tiffany. Aku Jessie. Halo teman-teman, aku ada Kevin Saragi. Oke, sekarang kita perkenalan dulu nih narasumber kita yang gokil-gokil nih, yang gokil abis. Silakan Kak Ernest boleh perkenalan. Halo semuanya, nama aku Ernest Sihotang. Ya, sekarang lagi kuliah aja. Terima kasih. Oke, mantap, makasih Kak. Oke, boleh dilanjut sama Kak Daniel nih sekarang. Halo, nama aku Daniel, NIM aku 17 0455 Wah, lengkap banget ya. Udah lama soalnya nggak kayak gitu kan. Benar-benar. Gak kuliah kita bang. Gak kuliah. Kangen kan? Oke, terima kasih Bang Ernest dan Bang Daniel untuk perkenalannya. Jadi tema podcast kita kali ini tuh sangat amat menarik. Tema kita kali ini adalah self-love. Oke. Jadi pembahasan self-love ini menarik banget untuk remaja-remaja yang lagi menonton nih, mahasiswa-mahasiswi sekarang. Kenapa? Karena khususnya nih, wanita-wanita. Terkadang mereka sulit sekali untuk mencintai diri mereka sendiri. Kenapa sih? Karena zaman sekarang ini tuh kayak lagi menuntut kita, wanita-wanita itu untuk bisa mengikuti beauty standard. Kayak kita tuh harus cantik, putih, tinggi, kurus, apalagi nih, mancung, matanya belok, atau ini mukanya tirus lah apa. Pokoknya banyak banget tuntutannya, sampai-sampai mereka juga bisa mengakhiri diri mereka sendiri. Karena mereka merasa gak bisa diterima sama lingkungan sekitarnya gitu. Setuju gak, Jess? Setuju banget nih, banyak banget orang-orang yang kayak biar bisa memenuhi beauty standarnya tuh mereka mau ngelakuin apa aja biar mereka sesuai sama beauty standardnya. Iya, sampai mereka merubah apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan mereka. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke Kevin. Kalau di kalangan laki-laki itu nih, ada nggak sih kayak beauty standarnya gitu? Kalau di kami ya, Tiffany ya. Oke. Menurut pandanganku nih ya di sekitar tongkrongan atau teman-teman nih. Kalau ada sih beberapa teman-teman yang memang dia nggak pede gitu. Jadi kerjanya tuh ya di kosan. Aku main sendiri aja gitu. Aku nggak bisa diterima mereka. Aku gini gitu. Ada sih beberapa dikit kalau di kaum Adam nih, kaum laki-laki yang kayak gitu sih. Oke. Nih sekarang kita masuk nih ke pembahasannya. Aku mau nanya dulu ke Bang Ernest. Menurut Bang Ernest, apa sih itu self-love? Kalau menurut gue sendiri sih pribadi, self-love itu gimana cara lo menerima dirimu sendiri. Gimana caramu menerima dirimu apa adanya. Istilahnya gini deh, lo nggak minder sama diri lo sendiri. Karena gue percaya tiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Itu sih menurut gue. Oke. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing ya. Jadi nggak boleh minder. Oke. Iya, betul banget. Oke, nih sekarang aku lanjut ke Bang Daniel. Ada pendapat yang lain kah mengenai self-love itu apa? Boleh dijawab, Bang? Oke, kalau tadi kan nggak boleh minder gitu kan, kata Bang Ernest menerima kekurangannya. Dan bagaimana kita, apa yang kita miliki, kelebihan kita, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi nggak? Nah, tapi ya makanya jangan kayak, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi apa yang kita punya, kita kembangkan lagi, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi sih gitu. Oke. Lebih mengembangkan apa yang ada dalam diri kita ya. Jangan dipendam, guys. Oke. Nih, aku ada ayat nih mengenai diri kita sendiri. Kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Itu ada di Markus 12 ayat 31, di mana ayat ini mengatakan bahwa dan hukum kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jelas banget ya, ayat itu mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi diri kita sendiri, oke? Baru kita bisa mengasihi orang yang lain gitu. Jadi menyambung dari ayat tersebut nih Bang.
Kalau teman-teman atau listener pendengar yang nonton series Loki, mungkin ada teman-teman. Di sana Aku dia dulu. tuh, ada ya. Di sana Aku dia dulu. tuh saking mencintai dirinya sendiri tuh, dia sampai jatuh cinta tuh ke varian dia yang perempuan. Jadi pertanyaanku ini untuk Abang Daniel sama Bang Ernest nih. Sejauh mana sih kita melakukan tindakan self love itu sendiri? Gimana nih menurut abang-abang berdua? Mungkin dari Bang Daniel dulu. Sejauh mana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, self love itu sering dikaitkan kayak keegoisme, narsisme. Nah, jangan sampai kita mencintai diri kita ini tapi kita malah menjadi orang yang narsis gitu loh. Kayak misalkan menganggap diri kita paling benar, pengen self center gitu. Jangan sampai kita menjadi congkak dan sebagainya lah. Itu mungkin batasannya sampai situ sih. Ya, aku setuju aja yang dikatakan sama si Daniel. Terutama sebenarnya sampai sejauh mana aku tidak bisa mengatakan ya sejauh mana, karena satu orang sama yang lainnya tuh bisa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi aku bisa mengatakan kalau sejauh mana itu tergantung kemampuanmu, dan juga kita bisa katakan kalau lu merasa nggak mampu, ya berserah kepada Tuhan, lu bisa menahan lu sanggup diberikan kekuatan sama Tuhan sampai mana, itu menurutku kayak gitu. Mungkin kalau dari Tiffany, Jesse, menurutnya gimana tuh? Gimana batasan antara tindakan self love dengan egois itu sendiri? Menurutku yang membedakan sama egois atau narsis itu self love itu kita bisa kayak lebih menghargai diri kita sendiri sehingga kita tuh bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh. Jadi kayak beda gitu. Kalau narsis tuh kita tuh maunya kita aja gitu. Tapi kalau self love itu kita bisa tetap mencintai diri kita sendiri, tapi kita nggak merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga gitu sih menurutku. Dalam Alkitab tuh teman-teman, aku dapat tuh di dalam Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kalau ditanya tuh tentang sejauh mana kita harus melakukan tindakan self love, menurut aku tuh bukan hanya tentang mencintai diri kita sendiri, tapi mencintai orang lain juga itu penting sih teman. Mungkin kembali ke Tiffany, gimana? Oke, sekarang aku mau lanjut nanya nih. Kayaknya Bang Ernest ada kesaksian mengenai self love nih. Boleh berbagi, Bang? Oke, aku sebenarnya ada kesaksian sih satu. Aku jujur aja, aku sebenarnya orangnya itu dulunya itu aku lebih cenderung kayak nggak enakan versi parah banget. Misalnya ngerjain sesuatu, kalau kata orang tua, kerjain lah, nanti urusan orang lain urusan belakangan lah. Yang pertama tuh anak pertama lah istilahnya kan. Kalau apalagi orang-orang Batak tahu kalau soal makan anaknya dulu pertama dikasih, baru dia. Nah, aku tuh orangnya tuh nggak enakan. Habis itu pada akhirnya aku merasa minder, segala sesuatu tuh, kok orang lain bisa dapat, kok gue enggak, gue gini ya, gue kurang ini. Langsung lah akhirnya tuh lebih cenderung pada menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan aku kayak gini sih? Kok bisa orang lain lebih sempurna istilahnya? Padahal gue jujur-jujuran aja, kalau perkataanku saat itu, gue dari aku sekolah minggu, aku ikut kor ke hotel-hotel sampai ikut kor. Habis itu pas aku SMP aku pelayanan musik di gereja, SMA pelayanan juga, kuliah pun pelayanan. Kenapa pas aku kayak gini, itu kebetulan setelah aku mau melamar kerja, kenapa gue punya fisik yang nggak sempurna sesuai dengan kriteria supaya gue dapat kerja gitu istilahnya kan. Kenapa Tuhan kayak gini? Kayak gitulah pikiranku awalnya. Pada akhirnya aku mencari pelampiasan lain dengan apa? Aku nyari kuliah lagi S2. Itu pelampiasanku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya gue di S2 nggak ada kok namanya pembatasan gue harus kayak gini, posisi gue harus kayak gini. Udahlah itu dulu dah. Istilahnya gue mengalihkan pemikiranku supaya gue nggak ngingat lagi kayak gitu kekuranganku di situ. Jadi gue nggak stres sendiri gitu istilahnya kan. Sampai pada titik aku masih ingat banget itu kejadiannya
pas naik KRL itu dari Depok, itu pas sudah saat penerimaan S2 kan, itu di Depok, itu jurusan Depok ke Tangerang, itu pada mau masuk ke stasiun Tanah Abang. Aku ingat banget itu. Aku pas saat itu aku stres nih, masih kepikiran kan, kok fisik gue kayak gini, kenapa Tuhan kayak gini, kenapa gue kok kurang banget sih, gue nggak bisa dapat kerja, gue nggak bisa membanggakan orang tua gue, mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, yang prestis lah istilahnya kan. Sampai suatu titik pas di terminal di stasiun Tanah Abang itu, gue lihat satu orang, itu orang masih muda banget kan, tapi dia buta sama tuli, dia sama kakaknya tuh sama ibunya, aku lupa. Aku lihat lah kayak gini kan, awalnya duduk biasalah, duduk di KRL gitu kan, duduk biasa aja, tapi setelah itu dia bercanda-canda, ketawa-ketawa bukan buta mata tuli, pokoknya kekurangan lah istilahnya, dia kan, dia ketawa-ketawa pakai bahasa isyarat kayak gini, ketawa-ketawa. Setelah itu aku termenung pas lagi di KRL tuh, mungkin karena aku pakai headset, termenung aku. Oh iya ya, kok orang yang kekurangan kayak gini aja, yang fisiknya kekurangan kok bisa tertawa, sedangkan aku yang istilahnya keluargaku ada semua, berkecukupan. Masalah soal kerja, gara-gara keterbatasan fisik, kok gue langsung kayak gini. Bahkan aku bahasa kasarnya, aku bisa melampiaskan kesalahan umat Tuhan yang dimana sebenarnya itu tidak boleh kan, sebagai seorang beriman itu nggak boleh menyalahkan sesuatunya semua pada Tuhan. Berpikirlah, aku merenung kan, Tuhan apakah dengan kejadian ini sebenarnya kok nyentil aku? Apakah aku sebenarnya kurang berterima kasih, aku kurang menyukai diriku sendiri, berterima kasih atas segala yang kau berikan sama aku, self love lah istilahnya kan itu. Pada saat itu mulai berkembang, akhirnya aku mulai mencintai diriku sendiri. Aku yang pada awalnya tidak bisa sesuatu, aku bisa melakukan sesuatu, aku belajar. Contohnya lah, aku dulunya nggak bisa bermain alat musik sekso, aku akhirnya bisa belajar sekso, aku usahakan lah itu. Apa yang bisa aku dorong lah, kemampuanku yang mana yang lain yang bisa. Aku rasa itu salah satu pengalaman yang bisa aku ceritakan. Asik, gokil banget kesaksiannya ya. Menguatkan banget nih. Jadi kalau Bang Ernest, jadi dia self love-nya itu ada sentilan dulu ya dari Tuhan. Oke, sadar. Oke, kayaknya emang harus mencintai diri sendiri. Karena kalau misalnya dari kita sendiri tidak mencintai, berarti kan kita ini kan ciptaan Tuhan. Kita aja nggak bisa mencintai diri sendiri, gimana kita mau mengerti maksudnya Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita itu gimana, kan juga susah gitu. Betul sekali. Makanya tadi bukan juga bilang gimana caramu self love tuh, gimana caramu memandang dirimu sendiri. Jangan pandang dirimu berdasarkan perspektifmu aja. Coba kamu pandang perspektif orang lain. Kok bisa orang lain tuh bisa iri sama kau? Pasti ada kok saat-saatnya orang tuh iri sama kamu. Kenapa orang bisa iri sama kamu? Padahal kau merasa dirimu tuh nggak sama sekali layak untuk diirikan. Setiap orang tuh diciptakan sama Tuhan tuh ada kemampuannya masing-masing. Ya sekarang tergantung samamu, yang bagian mana yang menurutmu mampu kau ungkapkan, kau tingkatkan lagi. Oke, mantap. Oke nih, berarti bisa nih ya, Bang Ernest nih lagu pujian ya, pakai saksofon nih di acara kebaktian GFC nanti ya. Sekarang aku mau nanya nih, Bang Daniel ada nggak nih kesaksian mengenai self love? Kan kalau Bang Ernest saya disentil nih, baru sadar. Kalau kalau Bang Daniel gimana nih? Kalau aku sih sampai saat ini belum kepikiran ya. Mungkin nanti ada aja yang muncul. Cuma sendiri dalam hal membuat skripsi, kayak gimana pengalamannya? Kayak oke. Pernah minder nggak gitu? Pasti ada nih kisah sedih. Oke. Apalagi sekarang PPKM gini kan. Aku skripsi baru mulai beberapa hari yang lalu. Karena rasa minder, kayak teman-temanku, udah pada wisuda, pada sidang, ntar lagi ada yang mau sidang. Terus kan kita kan anak rantau nih kan, terus banyak yang udah selesai, terus pada pulang ke rumahnya masing-masing. Terus kayak, mikir kan selama ini kan aku kayak males gitu, terlalu males lah, kayak mikir kan, masa aku gini-gini aja sih, kayak itulah tadi aku terlalu kayak menganggap diriku tuh nggak mampu lah gitu kan, terlalu
aku belum menerapkan self love itu dalam hidupku kan. Akhirnya aku sadar, aku kalau kayak gini terus kapan aku bisa majunya nih. Nah, ya kan. Terus kayak aku kayak nggak terlalu bisa dibilang kayak menyalahkan diriku sendiri juga sih, karena ya skripsi itu kan mulainya dari awal semester lalu kan, tapi kenapa aku baru mulainya sekarang, kayak ada penyesalan juga kan dalam hidupku kan, kayak itu juga salah satu akibat kalau kita tidak tidak mencintai diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita tidak menghargai apa yang kita punya gitu. Padahal sebenarnya bisa aja aku dari kemarin-kemarin bikin, tapi kayak aku kayak ntar aja menunda-nunda kerjaan lah gitu, kayak ya untungnya sekarang udah sadar sih. Nah setelah sadar itu, puji Tuhan gak nyampe berapa hari langsung kelar sih bab 1-nya. Wis, puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Makanya kenapa nggak dari dulu gitu loh, kayak memulai ini. Oke. Iya. Notes dari Bang Daniel, jangan menunda-nunda ya guys, tidak baik. Oke, kalau Bang Daniel dari kesadaran diri sendiri lah ya. Kesadaran diri sendiri lah. Makanya bisa untuk mencoba mencintai dirinya sendiri. Pertanyaan nih, sepertinya Jessie dari tadi sudah diam-diam, apakah ada pertanyaan nih untuk kedua narasumber kita? Bang Ernest dan Bang Daniel. Yes. Gimana sih caranya Bang Ernest dan Bang Daniel ngehargain atau mencintai diri masing-masing gitu? Caranya gimana? Kalau aku kan kayak yang sudah aku bilang tadi, aku kan orangnya bandel, harus disentil dulu. Jadi kalau aku sendiri setelah belajar dari itu, dari pengalaman itu yang sudah aku alami itu, yang pertama aku ngeliat perspektif orang lain gimana dulu. Aku lihat dulu pengalaman orang lain gimana. Karena kita kan cenderung kayak gimana bilang ya, kita lihat orang itu sekarang udah jadinya aja, kita nggak lihat tuh kayak gimana sih pengalaman sebelumnya bisa dia mencapai hal ini. Ada orang yang bener-bener dia udah bergumul sekali untuk mencari yang ia impikan, totalnya dipatahkan ekspektasinya sama apa yang dikatakan Tuhan, berubah dia jadinya, totalnya di bidang yang lain itu dia berhasil. Seperti itu ada juga yang misalnya dia nggak di hatinya masuk ke suatu bidang, baik itu pekerjaan, kuliah, ataupun studi itu kan, dia berusaha teruskan, kena sentil, lu bahasa kasarnya gitu ya, lu udah nggak tahu terima kasih banget sih, lu udah dikasih nih, gua udah ngasih lu anugerah supaya dapat kuliah, banyak orang di sana yang nggak dapat kuliah, nggak dapat PTN, dapatnya swasta, lu kenapa nggak bersyukur banget? Kalau aku sih kayak gitu pemikiranku, kenapa aku bisa akhirnya berusaha untuk mengembangkan self love atau mencintai diriku sendiri. Nah, kalau Daniel kayak gimana sih? Bisa kok diambil. Bisa. Silakan Kak Daniel. Kalau aku sih lebih ke arah menerima apa aku adanya gitu loh, bersahabat dengan diriku sendiri. Misalkan yang tadi kan misalkan Bang Eres bilang orang ini nggak pintar di bagian akademik, tapi dalam hal yang lain pasti dia ada satu hal yang dia good at, maksudnya yang dia ya kan, yaitu kita menerima kekurangan kita. Nah yang kita punya ini kita kembangkan lagi, kita kelola, kita pelajari, kita pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin, sehingga nanti ke depannya bisa berguna buat orang banyak. Kayak misalkan aku nggak bisa ini nih, ya jangan menyalahkan diri sendiri kalau kita nggak bisa. Justru kalau misalkan kita nggak bisa, ya belajar untuk menerima. Kalau misalkan kita nggak bisa bagian, kalau aku jujur aku nggak terlalu spotlight dalam bidang akademik. Ya aku berusaha keras untuk belajar semampu aku, sebisa aku, mencoba, terus kita gagal. Ya sudah, kayak itu menjadi pembelajaran buat kita gitu kan, buat kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Kalau misalkan nanti ada permasalahan yang sama akan datang, kayak ya udah, gue udah pernah ngelakuin hal ini, kayak lebih gampang lah untuk kedepannya supaya lebih maju juga kan. Gitu sih. Pokoknya jangan insecure lah pada kekurangan kita. Mantap. Jangan pernah insecure guys.
Aku mau kesaksian juga nih, Tiffany nih. Silakan dengan tangan terbuka mendengarnya. Waktu SMA, teman-teman. Jadi tuh sebenarnya nih ya, sebenarnya aku tuh tamatan 2018. Jadi nganggur setahun. Kenapa nganggur? Itu tamatan 2018, aku coba ujian-ujian PTN, coba di USU. Terus kebetulan tuh aku IPA, anak IPA ya kan. Coba di USU, coba di berbagai kedinasan gitu kan. Gagal. Di situ aku mulai berpikir, insecure. Kenapa ya aku gagal terus ya? Sebenarnya Tuhan nih mau buat aku di mana? Sebenarnya kemampuan aku itu di mana? Semenjak SMA tuh aku nggak terlalu pinter-pinter amat, nggak terlalu bodoh-bodoh amat. Dan anak IPA juga kebetulan. Jadi aku coba terus tuh di IPA terus, jurusan IPA terus. Tapi gagal terus. Terus aku berpikir, wah tahun 2019 nih, kalau gini terus nih, bisa, kalau aku ngikutin egoisme aku terus nih, aku harus di IPA, pasti ini aku bakal nggak bisa terus. Sampai aku teringat tuh kata temen SMA aku, sebenarnya Pin, kau tuh jago loh ngomong, kamu tuh jago loh, kamu tuh juara debat loh di SMA dulu. Sampai aku pikiran, oh iya ya, kalau aku ngikuti keegoisanku sendiri, sampai aku harus ngikutin kemauanku juga, kayaknya aku gak akan berhasil sampai di titik ini. Sampai aku tuh kepikiran, lebih baik aku mencintai diriku sendiri dengan cara aku tuh mencari passionku itu di mana. Sampai temanku yang aku kepikiran dengan omongan temanku yang kemarin bahwa kau tuh jago debat, sampainya aku memilih tentang fakultas hukum. Udah aku nikatin, pilihan satu tuh Pajajaran hukum, pilihan 2 tuh Udayana hukum. Dan puji Tuhan, ternyata emang itu jalannya Tuhan. Memang kau tuh sebenarnya Kevin di fakultas hukum, memang itu passion kamu sebenarnya Kevin. Akhirnya aku baru sadar, ternyata memang jalannya Tuhan tuh memang di hukum. Kamu bukan di IPA gitu. Jadi keegoisanku dulu itu salah. Itulah caranya aku mencintai diri sendiri gitu, teman-teman. Mantap ya. Berarti 1 tahunnya tidak terbuang sia-sia. Akhirnya kan masuk ke Universitas Udayana. Mantap. Oke, jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast sekarang bisa komen di bawah kesaksian apa mengenai self love. Pasti nanti kami baca dan kami balas satu-satu. Nambahin dikit ya, kalau silakan. Biasanya orang-orang yang tidak self love itu mereka tuh ada 2 pilihan, antara itu fight or flight. Ya fight, dia bukan maksudnya fight itu dan bukan tujuan yang baik gitu. Dia kayak mendinai gitu kalau aku nggak bisa, ngapain sih gue melakukan hal ini, kayak ada hal lain lah yang lebih worth it gitu untuk gue kerjakan, atau kayak dia kayak bertengkar dengan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Nah itu kalau dia choose untuk fight. Kalau dia choose untuk flight, nah dia tuh biasanya lari dari permasalahan, terus tenggelam dalam kesedihan tak berujung gitu. Orang-orang yang nggak percaya diri, nggak self love, memilih untuk melakukan 2 hal yang itu sih, gitu. Nah, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa untuk melakukan hal itu, tapi dengan satu syarat, jangan terlalu berlebihan. Karena hal yang berlebihan itu kan tidak bagus kan. Kayak nggak apa-apa untuk mengingatkan gue nggak bisa, tapi cobalah taruh mindset positif, suara hati yang halus gitu, kayak gue pasti bisa ngelakuin hal ini gitu, kayak coba untuk memotivasi diri sendiri, bersahabat dengan diri sendiri sih. Tuh. Oke. Ayat lagi nih di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yang dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan aja tuh udah bilang kita tuh harus menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Jadi kayak apa yang kita insecurein gitu loh. Bahkan disebutkan di situ bukan milik kamu sendiri, Tuhan. Tubuh kamu itu bukan milik kamu sendiri. Jadi selain kita self love juga,
kita juga harus mencintai orang lain gitu ya. Iya. Jangan hanya tentang kita aja, tapi harus orang lain juga. Oke. Berarti kita ganti insecure kita menjadi bersyukur. Benar. Oke. Karena sesuai ada ayat Yohanes 3 ayat 16, for God who so loved the world that whosoever believe in him should not perish and have an everlasting life. Nah, Tuhan aja ngasih anaknya yang tunggal kepada untuk ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia menyayangi kita. Kenapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri gitu? Ya kan? Benar sekali. Setuju. 2 jempol. Oke nih. Bang Ernest ada tambahan? Filipian 4 ayat 13. ayat 3. Aku ingat ayat ini karena aku kan suka nonton basket itu sering dipakai. Jadi aku penggemarnya Stephen Curry, itu salah satu pemain basket Golden State Warriors, posisinya point guard. Dia itu pendek kecil, dia menggunakan satu ayat itu. Bisa diucapkan ini ayatnya? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu salah satu kenapa aku mau ngangkat itu di dalam self love. Terkadang orang yang tidak bisa self love ini kan kita bilang minder akan dirinya sendiri. Nah, gimana cara nanganinnya? Ya, kita harus berserah sama Tuhan. Suka atau tidak, ya itu kita harus berserah sama Tuhan. Minta kekuatan dari Dia. Walaupun kau rasa kau diri punya kekuatan, kalau Tuhan tidak ada dengan penyertaan Tuhan, itu ya semua sia-sia. Nah, itu dia. Itu bisa juga aku dapat dari permainannya Stephen Curry sendiri. Dia tuh sebenarnya kecil banget untuk malah seukuran orang Indonesia lah. Orang Indonesia pendek, kecil, kurus. Dia tuh nggak, kan orang-orang NBA rata-rata besar, mainnya main dekat. Dia tuh bermodalkan badan kecilnya, dia tapi masih bisa pede. Akhirnya gimana? Dia berusaha untuk main 3 point itu jarak jauh tembaknya. Dan dia akhirnya jadi MVP. Berdasar, ya kalau kita ngambilkan dari cerita tersebut, ya kenapa kita nggak berserah kepada Tuhan? Dia aja menggunakan ayat tersebut sebagai penyemangatnya dia. Kenapa kita nggak berserah sama Tuhan? Itu yang salah satu yang pikirku salah satu yang berefek lah dalam hidupku. Aku lihatnya orang sekecil itu bisa mengalahkan yang besar-besar kayak Daud versus Goliat. Sedangkan kalau Daud versus Goliat kan kita bisa bahasanya kalau zaman sekarang itu kan cerita fiksi, kalau kita mau secara duniawi ya cerita fiksi gitu dia. Tapi kok bisa ternyata ada gitu loh. Dengan kenapa caranya? Gimana caranya? Dengan percaya sama Tuhan. Lu diberikan kekuatan, lu percaya sama Tuhan. Tapi kayak kita lihat, dia kan percaya sama Tuhan, pilihan Tuhan. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Itu sih kalau aku sampai. Akhirnya punya. Aku ada satu ayat nih, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Oke, berarti kita harus selalu bersyukur. Mantap. Nah, mau nambahin sedikit kan, kita bersyukur bisa dengan berbagai cara kan. Salah satunya kan mengucap syukur melalui doa. Nah, pernah dengar nggak ada istilah ora et labora? Ya. Selain kita bersyukur, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin kan. Kalau misalkan kita berusaha tapi kita tidak berdoa, percuma. Sama aja bohong. Sebaliknya, kita harus berusaha gitu loh. Oke. Aku mau ada satu pertanyaan nih. Ada satu pendapat dikatakan bahwa dalam budaya modern ditekankan bahwasannya melayani dan mengasihi orang lain itu adalah suatu pengorbanan yang sangat penting. Kalau menurut Bang Ernest atau Bang Daniel, sependapat nggak? Kalau aku yang kupikirin sekarang nih, kita bisa melayani orang lain, mengasihi orang lain, tapi ingat batasan juga. Jangan sampai kita dipergunakan di sama mereka lah gitu lah. Kayak kita pakai juga lah akal sehat kita kan, mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita juga. Nah, itu kita filter semua. Jangan sampai kita salah mengartikan self love ini menjadi hal yang negatif lah ya.
negatif gitulah. Ya Bang, dari Bang Ernest, atas pendapat atau ada sanggahan? Kalau aku sih, kalau berdasarkan pernyataan tadi itu lebih cenderung karena aku rasa sikap egois ya dari seorang, apalagi zaman modern ini orang rata-rata sifat individualistisnya makin meningkat. Kita contohkan saja, kita kayak sekarang nih kan bersekutu nih, kita ngomongin suatu hal tentang firman Tuhan, kayak gimana self love tersebut kan. Ini masing-masing satu orang nih satu gadget. Nah, ini sekarang kan masih bagus nih bisa bersosialisasi. Nah kan ada orang lain yang tidak bisa seperti kita, dia cuma fokus sama gadget aja, nggak peduli sama orang lain. Saya rasa aku setuju sama pendapat itu merupakan salah satu hal yang kurang, gara-gara sifat egoistisnya itu makin lama semakin meningkat. Orang tidak peduli lagi sama keadaan sekitar, yang penting gua menang, gua nggak dirugikan, ya udah. Itu sih. Terlebih lagi kalau aku rasa tidak pengen rugi sebenarnya, tidak pengen rugi dalam hidupnya, itu yang lebih berperan penting terhadap susahnya sekarang untuk melayani orang lain. Harga diri sekarang, merasa harga diri terinjak kalau melayani orang lain. Sedangkan kalau di Alkitab sendiri, Tuhan Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya yang notabene itu anak Allah. Dia bisa membasuh kaki murid-muridnya. Kalau aku itu, kalau akal sehatku main, ngapain aku membasuh kaki murid-muridku? Mending dia yang membasuh kaki itu kan. Emang aku siapa? Gitu. Emang benar sih. Ya sekarang gimana cara kita lah untuk memandang hal tersebut. Benar seperti kata Daniel, kita memang harus diwajibkan dalam agama kita untuk melayani orang lain, tapi jangan lupa juga, jangan mau kita diperalat atau disalahgunakan kebaikan kita itu untuk orang lain. Oke. Berarti kita memang diwajibkan untuk selalu mengasihi, menolong orang lain, tapi ya kita harus lihat-lihat lah. Jangan nanti malah ke arah yang negatif-negatif seperti itu. Oke. Sekarang mungkin dari Jessie ada lagi pertanyaan kakak-kakak sekalian. Ada nggak hal yang Bang Ernest sama Bang Daniel benci dari diri sendiri yang sekarang tuh udah bisa diterima? Kayak dulu tuh benci banget sama hal itu yang ada dalam dirinya, tapi sekarang tuh bisa diterima. Terus dalam proses penerimaan hal tersebut ada nggak kesulitan yang dialami? Kalau aku sih ada sih dua hal itu terkait sama fisik sama kesehatan. Kalau tentang fisikku, buncit. Itu pasti semua Sama, Bang, senang. setelah selesai kuliah pasti Sependapat ya. pasti akan merasakannya buncit. Tidak terima dulu perasaan aku SMA bisa six-pack, terus sekarang bisa jadi buncit, ya kan, tidak terima. Pada akhirnya saya melihat video seorang gay yang six-pack, akhirnya saya bersyukur kayak gitu. Sedangkan kalau yang penyakit, ya kan kebetulan aku ada penyakit keturunan, dan aku dari dulu tuh sampai kusalahkan yang tadi kesalahan Tuhan, kakek nenekku bahkan kusalahkan, kok bisa dapat gini loh istilahnya, bisa dapat penyakit keturunan kayak gini istilahnya gitu kan, kok bisa gini kok cuma aku yang kenanya, yang lain tuh nggak kena, cuma ke aku aliran itu cuma ke aku, yang lain tuh nggak kena gitu loh logikanya. Nah setelah itu akhirnya setelah dapat pengalaman itulah akhirnya dia pun nggak ada kok kayak yang orang kekurangan itu nggak ada kok, bersedih-sedih tiap hari, dia bisa ketawa sama saudaranya atau ibunya, kok gue nggak bisa gitu. Gue ya lebih tepatnya aku harus disentil dulu sih. Kalau Bang Ernest kan insecure sama buncit. Dulu tuh aku kayak gencar banget olahraga, badanku lumayan, bisa dikatakan lumayan six pack bagus, berbidang gitu lah. Itu kayak dulu aku kayak motivasi hampir setiap hari. Aku jam 3 udah bangun, habis nge-gym, aku ke kampus, mandi di gym, habis ke kampus pulang, ya melakukan hal-hal lain lah gitu. Kayak dulu tuh kayak bisa dibilang insecure lah sama badanku kalau misalkan nggak bagus. Nah kalau sekarang aku udah berdamai dengan diri aku sendiri, aku menerima apa adanya. Ini aku sekarang berat badan aku udah naik drastis, buncit gara-gara pandemi kan. Terus aku pernah kena corona kan, makan banyak. Kayak aku ya bahagia intinya gitu loh. Kayak aku menerima apa adanya.
ya aku udah nggak insecure lagi gitu loh. Terus itu salah satunya. Yang kedua, kayak dulu waktu zaman-zamannya kuliah tuh aku merasa males banget kayak belajar gitu, kayak sering bolos lah. Kan dulu kalau kuliah tuh ada kayak jatah bolos 3 kali kan. Kayak aku mempergunakan semaksimal mungkin gitu loh. Oke, aku terlalu santai lah dalam hidupku, kayak terlalu merasa nyaman, terlalu dalam comfort zone aku itu. Pada akhirnya setelah aku melewati semua itu, aku sadar kayak, duh aku nggak bisa nih kayak seperti gini-gini aja, aku harus berubah menjadi orang lebih baik. Kayak sekarang puji Tuhan udah sedikit berubah sih, kayak banyak hal-hal aktivitas yang aku lakukan, tapi bukan dalam bidang akademik ya, dalam bidang cuan gitu loh. Nah itu sih kayak memotivasi aku untuk berubah untuk lebih baiknya gitu. Walaupun dalam bidang akademik kayak tadi aku bilang kan, aku nggak terlalu menonjol dalam bidang akademik, tapi dalam bidang lain, dalam financial dan segala macam, aku mampu untuk mengelola itu semua dengan baik gitu loh. Itu salah satu mungkin yang aku rasakan kelebihan aku. Dalam hidup tuh ada suatu saat di mana kita terjun dalam dunia percintaan juga kan. Nah biasanya orang-orang yang nggak self love atau mencintai dirinya sendiri itu sulit sekali untuk bisa dikatakan kayak langgeng atau merasa nyaman lah sama pasangannya, karena dia pada dasarnya seorang orang itu tidak mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai orang yang dicintai gitu loh kan. So kayak itu tuh semua tuh berbanding lurus gitu loh, kayak ya gimana cara kita untuk mencintai orang itu tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu loh. Nah itu sih kalau dalam dunia percintaan, jadi kayak kita harus menerima accept yourself apa adanya, bukan adanya apa gitu. Aku setuju sih sama yang barusan Bang Daniel bilang, tapi menurutku itu bukan hanya dalam percintaan, Ya, bisa kan? kayak yang lain, kayak teman dan lain-lain. Iya kan, jadi kayak gimana kita mau mencintai orang lain kalau misalnya kita sendiri nggak bisa nerima diri kita sendiri, nggak bisa menghargai diri kita sendiri, ya kan ya. Yes. Nah, aku mau nanya juga dong pertanyaan yang tadi aku nanya ke Bang Daniel sama Bang Ernest, ke Kak Kevin sama Tiffany. Sebenarnya belum, maksudnya masih struggle sama hal itu sih, berat badan sebenarnya. Aku sebenarnya masih belum bisa menerima, jadi masih berjuang untuk bisa menerima diri sendiri mengenai masalah berat badan ini gitu sih. Jadi ya selalu berusaha yang terbaik, berolahraga seperti itu. Jadi semoga aku bisa menerima kekurangan tersebut, jadi mencintai diriku sendiri. Iya, aku sih yang aku ceritain di awal tadi ya, tentang aku belum menerima, loh kok aku nggak bisa di rumpun IPA nih gitu, padahal aku awalnya di IPA gitu. Tapi lama-kelamaan, oh ternyata memang passionku tuh di sini loh. Emang kau itu di sosial gitu. Terus yang baru-baru ini sih yang belum aku terima, benar sih yang kata Bang Ernest tadi tuh, tentang sama juga Tiffany itu, berat badan sih. Sama PPKM nih, wah kacau sih kan. Wah berat badan naik, olahraga jarang. Kalau keluar rumah kan tuh dilarang tuh. Olahraga di rumah juga tuh kan agak susah. Nah itu sih, makan aja kerjanya kan. Kan kita masih libur semester kan. Jadi belum ada kuliah gitu. Jadi itu sih, mungkin doain lah biar menerima itu. Iya. So, yang ngasih pertanyaan belum ngejawab tuh. Aduh. Oke, mantap. Dari tadi kan dia ngasih pertanyaan, sekarang dia gilirannya menjawab. Kalau aku sih sebenarnya masih dalam tahap proses belajar untuk bisa menerima, mencintai diri sendiri. Soalnya aku tuh masih orangnya insecure parah sih. Kayak sosial media ngeliatin foto-foto orang kayak, aduh dia kurus nih, aduh dia kulitnya bagus banget, cantik banget. Semakin berjalannya waktu, aku sekarang akhir-akhir ini udah mulai mikir kayak sebenarnya kita semua itu ada kelebihannya masing-masing, jadi kayak nggak usah terlalu mikirin itu. Buat Jessie Tiffany nih berdua, apa tuh? Silakan. walaupun kamu berdua nih kayak gitu, pasti kamu tuh
cantik di mata seseorang. Siap, masuk Pak Eko. Makasih loh sarannya Kak Kevin loh ya. Yoi. Biar kalian tuh jangan insecure gitu. Nggak boleh tuh insecure. Oke nih, dari tadi kita udah ngebahas tentang self love, apa itu arti self love, fungsi self love itu sendiri apa. Sekarang kita ngebahas manfaatnya. Kalau dari kakak-kakak nih, dari Kak Daniel deh, menurut kakak manfaat dari self love itu apa sih untuk diri kakak? Satu, kita dapat merubah mindset kita menjadi lebih positif kan. Nah, dengan kita merubah mindset kita itu, kita dapat menguatkan menjadi orang yang lebih baik. Kita positive thinking terus, menjadi orang yang lebih positif juga tentunya. Terus kita merasa lebih percaya diri, lebih pede. Terus kita bersahabat dengan diri kita sendiri, kita menerima apa kekurangan kita, kayak ya kita udah nggak takut lagi untuk mencoba, untuk gagal, dan ya bisa berkembang lah intinya pada dasarnya gitu, dan menjadi pribadi yang lebih baik buat diri kita sendiri dan orang banyak. Itu sih. Oke, mantap banget. Kita harus bisa, kalau misalnya manfaatnya dari Bang Daniel itu, kita bisa lebih berkembang lagi, kita bisa berguna untuk diri kita sendiri dan orang lain, lagi-lagi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Oke, dari Bang Ernest, apa Bang manfaat dari self-love? Manfaat dari self-love itu adalah meningkatkan PD sih sebenarnya, meningkatkan PD lo, jadi kamu jadi lebih percaya diri dengan keadaanmu. Kamu bisa bersaing dengan yang lain, menggapai keinginanmu, impianmu. Kalau kamu nggak pede, gimana kamu mencapai impianmu? Itu aja sebenarnya, dari dirimu sendiri aja nggak pede untuk mencapai hal tersebut, apalagi kamu tambah nggak self love. Oke, mantap juga ya. Jadi kita bisa percaya diri lagi dan maju untuk menggapai mimpi kita. Oke, sekarang manfaat dari masing nih yang pimpin podcast. Oke, dari aku itu berkembangnya kemampuan diri, di mana kita akan mengembangkan harga diri yang sehat dengan self love, yang artinya itu di mana kita akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kemampuan kita dan pendapat pikiran kita, serta dengan self love sendiri kita mempunyai mental yang sehat, di mana kita akan memberikan modal pertama untuk mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana dengan Kak Kevin? Kalau aku sih itu dari poin Bang Daniel dengan Bang Ernest tadi ya, tentang meningkatkan kepercayaan diri, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri itu, kepercayaan diri kita itu bakal meningkat. Jadi saat kita berbicara di depan umum atau saat kita berbicara dengan teman atau orang yang baru kita jumpain tuh, kita nggak gugup lagi. Kita bisa lebih, aku ada punya kemampuan loh. Jadi kepercayaan diri kita itu juga meningkat, dan kemampuan kita juga mengoptimalkan kemampuan kita yang ada. Itu sih. Yes. Berkaitan karena udah manfaat-manfaat udah kami jabarkan, self love itu juga udah kami jabarkan. Kita masuk di sesi terakhir nih. Kita menghemat waktu. Jadi dari Bang Daniel dan Bang Ernest, closing statement mungkin bisa diminta untuk Bang Daniel, boleh? Oke, closing statement dari aku sih, yuk mulai menjadi sahabat untuk diri sendiri, mulailah mencintai diri kita sendiri. Itu sih statement aku. Oke, dari Bang Ernest. Kalau aku, closing statementku terakhir ini, ingat bahwa dirimu bukan diri orang lain. Cintailah dirimu apa adanya, bersyukurlah atas apa yang diberikan Tuhan samamu, kembangkanlah dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, semoga teman-teman yang dengar ini, teman-teman JFC ataupun siapapun yang mendengar podcast ini bisa tercerahkan atau bisa mendapat inspirasi dari apa yang kita bahas kali ini, teman-teman. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di JFC podcast berikutnya. Bye-bye.